warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak pagi ini? Nah, kalau ditanya kabarnya jawabannya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, sukses, yes. Ulang lagi ya. Gimana kabarnya anak bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, sukses, yes. Oke, bagus kalau kabarnya baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita mulai dengan apa? Dengan berdoa. Oke, ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Duduk rapi. Siap. Belajar baca doa mulai. Oke, semoga dengan kita berdoa tadi pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba Bapak minta ke anak-anak Bapak lihat dulu di bawah mejanya. Sudah bersih atau belum? Bisa menjaga kebersihan. Oke. Nah, untuk kita semua ini adalah masyarakat di mana? Apa nama negara kita? Indonesia. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita, Bapak ingin kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, Bapak minta kepada salah satu murid untuk maju ke depan memimpin temannya bernyanyi. Nah, kepada Rosnan, Bapak persilahkan. Kepada anak-anak Bapak yang lain silahkan berdiri. Ya, lagunya apa Pak? Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Hafal semuanya? Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah
Bapak meminta teman-teman anak-anak Bapak lihat ke samping kiri kanannya. Adakah teman-teman kita yang gak hadir pada hari ini? Ada. Ayo, siapa aja namanya? Alifah, terus Alfa, terus April, terus Nabila. Berarti ada 5 orang teman kita yang tidak hadir. Nah, semoga kalau ternyata teman-teman kita ini tadi diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak mau nanya nih. Kemarin kita sudah belajar IPAS kan? Apa materi pelajaran IPAS kita? Kekayaan budaya negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang apa Pak? Materinya tetap kekayaan, tetapi bukan lagi tentang sumber daya. Lalu apa Pak? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca buku nggak? Ya. Nah, materi yang bakal kita pelajari hari ini adalah materi tentang warisan budaya. Nah, ada nggak anak-anak Bapak yang tahu tentang warisan budaya? Tidak tahu? Nah, sekarang coba keluarkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Nah, buka bab 7 halaman 192. Nah, di sini Bapak ada satu gambar. Nah, semuanya perhatikan ke depan dulu. Oke? Biar fokus. Semuanya tepuk semangat. Konsentrasi. dimulai. Oke. Siap, semuanya semangat dan harus konsentrasi dulu setelah pembelajarannya. Nah, Bapak punya satu gambar. Sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, di sini coba lihat. Ada nggak yang tahu ini gambar apa? Ondel-ondel. Nah, ondel-ondel ini termasuk nggak ke warisan budaya? Nah, dari daerah mana? Betawi. Siapa yang sering lihat ondel-ondel di dekat rumahnya atau di jalanannya? Ada nggak? Coba angkat tangan yang pernah lihat. Nah, turun. Ketika ngelihat ondel-ondel itu kita ngapain? Ngapain? Ada yang ngasih duit, ada yang ngajak berfoto. Nah, biasanya ditemui di mana itu ondel-ondelnya? Di pinggir jalan, kadang ada di simpang lampu merah kuning hijau. Nah, pertanyaan Bapak, ondel-ondel ini merupakan warisan budaya kan? Ya. Lalu kenapa ini sangat jarang kita lihat permasalahannya? Jika anak-anak Bapak suruh, misalnya Kanaya mau melihat ondel-ondel atau drama Korea? Drama Korea dipilih kan? Nah, teman-teman anak-anak Bapak yang lain, kalau Bapak suruh pilih boneka Boboiboy atau boneka ondel-ondel, maunya boneka apa? Nah, ada yang ondel-ondel, ada yang Boboiboy. Nah, di sini menunjukkan apa? Kita ini sedang dalam suatu masalah. Apa masalahnya? Nah, generasi anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang lebih menyukai
budaya di luar negeri daripada dalam negeri sendiri. Akibatnya apa, Pak? Nah, karena budaya negeri kita sudah kurang peminat, budaya dalam negeri ini pun bisa terlupakan. Dan akhirnya bisa apa, Pak? Bisa punah. Nah, di sini. Nah, akan Bapak jelaskan lagi, akan Bapak berikan lagi satu contoh dari warisan budaya. Nah, sekarang warisan budayanya bukan berbentuk benda, tapi berbentuk lagu. Anak-anak Bapak pernah mendengar tentang ampat-ampat bisa? Nah, semuanya hafal-hafal iramanya ya. Oke, silahkan didengarkan sambil bernyanyi. Kelihatan semuanya? Nah, judul lagunya Warisan Budaya. Pakai lirik ampat-ampat bisa. Nah, dengarkan Bapak dulu. Nanti baru kita nyanyikan bareng-bareng. Bisa? Bisa. Nah, oke, Bapak mulai. 1. Nah, tepuk diam. Oke, dengarkan Bapak ya. Nah, ada 2 jenis warisan budayaku. Warisan berwujud benda dan juga tak benda. Warisan wujud benda ada banyak macamnya, makanan, pakaian, dan juga senjata. Warisan budaya tak benda juga banyak macamnya. Musik, adat, dan bahasa adalah contohnya. Marilah teman-teman, mari kita semua jaga dan lestarikan warisan budaya. Jaga dan lestarikan warisan budaya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, nah biar lebih semangat lagi semuanya berdiri. Nah, berdiri di tempat masing-masing. Oke. Nah, dalam hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Ada 2 jenis warisan budayaku. Warisan berwujud benda dan juga tak benda. Warisan wujud benda ada banyak macamnya.
tangan. Ada yang tahu? Nah, coba Afnan. Di sini ada berapa jenis warisan budaya? Ada 2. Apa aja macam-macamnya? Nah, ada warisan budaya yang benda dan warisan yang tidak benda. Nah, Soleh, coba lihat Soleh. Di sini ada warisan budaya yang berwujud benda. Apa aja contoh warisan budaya yang berbentuk benda? Ada makanan, pakaian, dan senjata pesta. Nah, terus. Nah, kan ya? Coba lihat sini. Warisan budaya tak benda. Apa aja contohnya? Dan bahasa cerdas. Nah, jadi gimana Pak? Dalam warisan budaya itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada warisan budaya, ada warisan budaya. Nah, terus gimana kita membedakan warisan budaya benda dan tak benda ini, Pak? Nah, kalau warisan budaya benda ini gimana bentuknya? Nah, lihat yang Bapak pegang. Bapak pegang apa? Buku. Buku ini benda atau bukan? Jadi warisan benda itu apa, Pak? Warisan budaya benda itu warisan yang bisa kita lihat, kita pegang, dan bisa kita rasa. Contohnya pakaian. Coba kita lihat. Kita semua pakai pakaian kan? Ya. Bisa dilihat? Bisa disentuh? Nah, berarti pakaian merupakan warisan budaya benda. Nah, kita lihat lagi contoh warisan budaya tak benda. Nah, tadi kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisah. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisah merupakan warisan budaya dari Provinsi Kalimantan. Nah, sekarang bisa nggak lagu Ampar-Ampar Pisang kita pegang? Bisa. Bisa nggak lagunya kita rasakan? Enggak, cuma bisa didengar. Nah, itu berarti lagu Ampar-Ampar Pisang merupakan warisan budaya tidak benda. Nah, sekarang setelah Bapak jelaskan tadi, ada fotonya, ada lagunya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak Bapak semuanya bisa memahami apa saja jenis-jenis warisan budaya, baik yang berwujud benda, baik yang tak benda, dan apa saja contoh-contohnya. Nah, lalu yang kedua, Bapak ingin anak-anak Bapak setelah belajar tentang warisan budaya ini bisa mengetahui bagaimana cara menjaga, memelihara, dan melestarikan warisan budaya. Nah, sekarang Bapak punya satu video pembelajaran. Nah, di sini sebelum Bapak tayangkan videonya, Bapak ingin anak-anak Bapak siap sedia pena dan bukunya. Nanti ketika Bapak tampilkan videonya, Bapak mau anak-anak Bapak menulis apa saja macam-macam warisan budaya yang Bapak tampilkan. Bisa semuanya? Nah, bisa semuanya? Oke. Konsentrasi. Dimulai. Nah, perhatikan videonya dengan seksama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya yang dapat menjadi nilai penting bagi bangsa Indonesia, sehingga budaya tersebut layak untuk dilestarikan. Keberadaan budaya ini tidak lepas dari peran dan bangsa Indonesia. Berikut ini ada beberapa contoh warisan budaya Indonesia yang mendunia hingga secara resmi telah diakui oleh UNESCO. Nah, perhatikan semuanya. Di mana ada suara?
ini telah diakui sejak tahun 2010 oleh UNESCO. Untuk menjaga kelestariannya, yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik dari Jawa Barat yang terbuat dari bahan bambu. Dalam memainkannya, alat musik ini harus digoyang hingga mengeluarkan atau menghasilkan nada tertentu. Alat musik ini telah diakui sejak tahun 2010 oleh UNESCO. Untuk menjaga kelestariannya, terdapat Museum Angklung yang bernama Saut Angklung Ujo yang berlokasi di Kota Bandung. Selain itu, musik ini juga diperkenalkan di sekolah pada anak-anak melalui pembelajaran seni budaya. Selanjutnya ada tari saman. Tari saman adalah jenis tarian yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Gayo Aceh yang biasa ditampilkan pada upacara keagamaan serta perayaan Hari Raya Nasional di Istana Negara. Tarian ini telah menjadi warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2011. Tari saman ditampilkan oleh sekelompok pria atau wanita dengan ciri khas melakukan gerakan yang berselang-seling. Tari saman ditampilkan dengan cara duduk, rapi, dan berjajar yang tidak sama dengan tarian lainnya. Selanjutnya, wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan yang menggunakan boneka kulit sebagai media utama. Wayang kulit berasal dan lahir di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Warisan budaya ini telah ditetapkan oleh UNESCO, tepatnya pada tahun 2003. Wayang kulit umumnya dimainkan pada berbagai acara, seperti acara pernikahan, sunatan, maupun sebagai bentuk hiburan tahunan di sebuah pedesaan, serta pinggiran sebuah kota. Dahulu, wayang digunakan sebagai media dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagian besar, cerita wayang kulit berasal dari kisah Mahabharata, Ramayana, maupun cerita Panji. Selanjutnya adalah batik. Batik merupakan sebuah kain yang memiliki berbagai motif. Motif tersebut merupakan hasil karya dari tangan manusia secara langsung dengan menggunakan canting sebagai media untuk menggambar dengan menggunakan lilin malam. Batik telah mendunia dan diakui oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Di masa lalu, kain batik merupakan sesuatu yang dianggap sebagai warisan budaya yang cukup sakral. Namun saat ini batik seringkali digunakan dan menjadi bagian dari busana nasional. Yang terakhir adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar yang telah diakui sebagai cagar budaya warisan dunia sejak tahun 1991 oleh UNESCO. Candi Borobudur berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada abad ke-8 dan menjadi bukti dan salah satu peninggalan arkeologi terpenting yang ada dari masa Wangsa Shailendra. Itulah beberapa warisan budaya Indonesia yang mendunia yang secara resmi diakui oleh UNESCO. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke. Nah, video yang Bapak tampilkan tadi itu merupakan warisan budaya yang sudah diakui oleh dunia. Nah, bahkan dunia saja secara internasional mengakui warisan budaya. Lalu kenapa kita banyak yang tidak kenal dengan warisan budaya kita sendiri? Nah, di sanalah letak permasalahan. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Tadi yang memperhatikan video ada ditulis apa saja warisan budayanya? Nah, oke. Nah, sebutkan satu-satu. Yang pertama. Angklung. Nah, Bapak tanya tentang angklung. Angklung warisan budayanya termasuk jenis apa? Jenis benda. Nah, yang kedua. Tali saman. Tali saman termasuk jenis tidak benda. Berasal dari mana tali saman tadi? Aceh, pintar. Nah, lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga? Wayang kulit. Wayang kulit warisan dari mana? Jawa Timur. Nah,
Nah, tapi yang dilihat adalah boneka kayunya, wayang kulit. Nah, wayang kulit sendiri merupakan warisan benda yang sudah ada sejak zaman dahulu, masih di Buddha waktu itu. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Batik. Nah, lihat baju yang kita pakai. Kita pakai baju apa? Baju batik. Bedanya apa? Kalau baju batik bapak motifnya bunga, baju batik kamu motifnya model. Nah, baju batik ini dari mana? Dari Yogyakarta. Nah, dulu baju batik ini tidak banyak atau jarang karena yang pakai baju batik ini adalah para bangsawan. Nah, sekarang baru kita semua yang pakai. Nah, yang kelima, ada apa tadi? Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu warisan budaya benda yang paling tua. Nah, ini kita lihat gambar di depan merupakan tempat ibadah buat orang yang beragama Buddha dan Hindu. Nah, sudah ada sejak Indonesia belum dijajah, berarti umurnya sudah ribuan ratusan tahun. Nah, itulah warisan budaya kita. Lalu bagaimana cara menjaganya, Pak? Ada yang tahu bagaimana cara menjaga warisan budaya? Yang tahu coba angkat tangan. Kali. Nah, menjaga dan melestarikannya dengan cara, nah, kalau ada batik kita lestarikan, kita buat sanggarnya, sanggar batik contohnya, atau tari saman, sanggar tari. Kita buat sebuah kelompok untuk apa Pak? Atau komunitas untuk melestarikan budaya. Nah, sekarang sudah paham semuanya terkait materi warisan budaya? Sudah atau belum? Nah, kalau begitu Bapak mau membagikan LKPD. Nah, tapi sebelum Bapak berikan LKPD, Bapak mau melatih. Bapak mau tahu dulu nih, masih fokus atau enggak? Nah, Bapak mau melakukan satu game. Apa gamenya Pak? Nah, gamenya namanya buka mulut. Nah, coba buka mulutnya. Nah, nanti soalnya ketika Bapak bilang buka mulut, tertawa 3 kali. Nah, berapakah tertawanya? 3. Ha ha ha. Bisa? Oke, kita tes. Buka mulut, tertawa 5 kali. Yang salah kita panggil ke depan. Oke? Bisa? Oke. Buka mulut, tertawa 2 kali. Oke, tandanya Bapak tandai dulu. Lanjut. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, berarti satu orang yang kena nanti pas akhir kita ambil sanksinya. Nah, ini Bapak ada LKPD. Silakan diambil dulu. Oke, semuanya lihat ke depan terlebih dahulu. Nah, di sini lihat, dia KPD-nya ada petunjuk pengerjaan KPD. Coba dibaca bersama-sama. Nomor 1, bacalah teks bacaan pada lembar terpisah dengan teliti. Nah, di sana ada 2 teks yang harus anak-anak Bapak baca. Teks tentang angklung dan tari jaipong. Nah, yang kedua, diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Nah,
nanti ketika menjawab pertanyaan LKPD ini harus diskusi dengan teman, tidak ada yang tidak ikut berdiskusi. Bisa? Bisa semuanya? Oke. Di sana ada 4 kelompok pertanyaan. Yang kelompok satunya adalah memahami teks. Yang kedua pengelompokan. Yang ketiga analisis masalah. Yang keempat solusinya. Nah, untuk refleksi nanti kita bahas di akhir pembelajaran. Nah, pengerjaan LKPD ini Bapak berikan waktu 10 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Nah, namanya kalau nggak kuat silakan bikin di belakang aja. Oke, nanti setelah 10 menit Bapak minta perwakilan kelompok untuk tampil ke depan. Oke? Jadi jangan sedih. Bisa? Mudah? Baca soal, baca teks, baca soalnya. Kalau
paham, silahkan tanyakan. Pak, hurufnya terlalu besar, Pak. Ya, besar. Oke, 4 menit lagi. Pak, kakinya baik-baik. Kita kan gentleman. Udah selesai. Ayo, 3 menit lagi.
3 kelompok lagi. Oke, tambahan waktu 2 menit lagi. Ayo cepat, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, 20 detik lagi. Tidak ada suara. Tidak ada suara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Letakkan sena di bawah. Angkat LKPD-nya tinggi-tinggi. Yang tidak diangkat Bapak anggap didiskualifikasi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang Bapak minta kepada perwakilan masing-masing kelompok cukup 1 orang per kelompok maju ke depan. Oke, siapa masing-masing kelompok perwakilannya? Satunya. Konsentrasi. Tepuk diam. Oke, tidak ada suara. Nah, selagi Bapak minta kirim 1 perwakilan, silahkan kirim 1 perwakilan sebelum Bapak sendiri yang mengirim 1 perwakilan. Bapak hitung sampai 10. 5. Kelompok 4 yang ke depan adalah, mau ke depan kelompok 7? Oke, silakan. Kelompok 3 yang ke depan adalah kalian mau ke depan? Oke, silakan ke depan.
kedua, ini dari laki-laki semua ya. Perhatian cewek tadi. Kelompok dua adalah inilah. Oke, Vicky Bang. nah, kelompok satu Vicky Bang. adalah Vicky Bang. Oke, nah semuanya Oke, semuanya perhatikan ke depan. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 5. Oke. Yang mana yang akan dipresentasikan kelompok 5? Nah, coba lihat yang C, memahami teks. Kelompok 5 mana kelompok 5? Oke. Jawab, bacakan soal nomor 1. Nah, apa yang maksud dengan monsel? Betul, angklung alat musik tradisional? Betul. Nah, tepuk tangan buat perwakilan kelompok. Lanjut. Kelompok 3. Bacakan soal nomor 2. Siapa kelompok 3? Kalian bacakan. Betul dengan dibayangkan? Nah, kalau kalian bilang nomor 10 mereka banyak ini. Seperti yang di video tadi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, soal berikutnya kelompok 1. Bacakan soal. Betul angklung dari bambu? Tepuk tangan. Nah, pertanyaan nomor. Nah, kita lanjutkan ke kolom analisis masalah. Lihat, ada kelihatan? Nah, kelompok berapa yang belum menjawab? Kelompok 2 dan kelompok 5. Oh, kelompok 4. Nah, sekarang yang analisis masalah nomor 2. Mengapa kedua budaya perlu dilestarikan? Nah, dijawab oleh kelompok mana? Kelompok 2. Belum. Kelompok 4 sudah? Oke, bacakan kelompok 4. Nah, kenapa harus dilestarikan agar tidak punah? Nah, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, yang terakhir kelompok 5. Lihat soal memahami teks nomor 7. Sudah kelompok 2. Nah, coba bacakan soal. Betul kalau kaidah Ipong itu ditampilkan pada festival budaya? Betul. Nah, biasanya tari daerah itu ditampilkan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, buat yang tampil ke depan kita kasih tepuk tangan paling baru. Nah, apa nama tepuk tangannya, Pak? Nah, tepuk hebat. Bisa? Tahu nggak tepuk hebat? Nah, coba perhatikan Bapak dulu. Tepuk hebat.
kamu hebat, kamu mantap, terbaik. Oke? Bisa semuanya? Bisa. Nah, tepuk hebat. Kamu hebat, kamu mantap, terbaik. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Ini nomor 3. Oke, sekarang. Nomor 3 analisis masalah siapa yang tulis? Nah, Bapak Analisis masalah siapa yang tulis? dengan LKPD. Oh, yang jauh ya. Nah, perhatikan ke depan semuanya. Di sini kita membahas warisan budaya. Ada 2 jenis warisan budaya. Warisan budaya benda dan benda. Nah, di sini ada 2. Ada yang pertama angklung. Angklung termasuk jenis apa? Benda. Kalau tari jaipong? Ya, benda. Nah, di sini Bapak mau tanya nih. Penting nggak kita lestarikan warisan budaya? Penting. Nah, alasannya? Ada yang tahu alasannya? Gak ada yang tahu. Nah, Bapak beritahu. Ingat-ingat. Kenapa kita harus melestarikan warisan budaya? Alasan yang pertamanya adalah warisan budaya adalah identitas bangsa. Nah, kalau misalnya ada orang luar negeri mau pergi ke Indonesia, memangnya di Indonesia ada apa? Nah, di Indonesia ada wayang kulit. Oh, wayang kulit dari Indonesia. Iya, wayang kulit dari Indonesia. Sudah ditampilkan di video tadi kan? Nah, batik dari mana? Dari Indonesia. Nah, karena itulah harus kita lestarikan. Caranya gimana, Pak? Nah, bisa kita bangun komunitas atau kita bangun sanggar. Apa gunanya? Agar anak-anak Bapak ini semuanya generasi muda mau mengenal warisan budaya. Mau belajar tari jaipong, belajar gimana mainin ondel-ondel, bikin batik. Nah, gak hanya sekedar wah ini ada opa-opa Korea. Nah, boleh fans ke opa Korea, boleh, tapi jangan lupa warisan budaya negara sendiri. Nah, paham semuanya terkait materi hari ini? Paham atau tidak? Nah, seru nggak belajarnya hari ini? Yang paling seru pas bagian apa? Nyanyi apa-apa siapa? LKPD? Seru juga. Nah, oke. Nah, Bapak mau mengukur tingkat kepahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini. Nah, karena itu Bapak sudah menyiapkan lembar evaluasi. Nah, Bapak bagikan. Nasib sekarang mereka berdua. Oke, jangan dikerjakan dulu. Bapak bagikan dulu semuanya. Dikerjakan mandiri, sendiri-sendiri. Tidak ada yang lihat punya teman atau bertanya ke teman. Ulangan. Oke, udah dapat semuanya? Nah, di sini Bapak berikan petunjuk pengerjaannya.
Yang harus kalian lakukan pertama adalah isi nama di lembar evaluasi. Nah, namanya masing-masing. Kalau namanya Khalid, bikin Khalid. Kalau namanya Sulik, bikin Sulik. Nah, setelah diisi nama, lihat di bawah ada nomor absen. Isi nomor absen dan hari tanggalnya. Sekarang hari Kamis tanggal 30 April 2026. Nah, lihat bagian petunjuk pengerjaan. A. Pilihan ganda. Berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D. Nah, isi jawabannya paling benar. Lalu untuk isian, jawablah soal di bawah tersebut menurut jawaban kalian. Paham? Waktu pengerjaannya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, kerjakan mandiri. Tak bersuara, kerjakan sesuai kemampuan masing-masing dahulu. Bapak mau mengetes pemahamannya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik. Untuk isian, kalau lembar jawabannya nggak cukup, boleh di belakang. Satu menit lagi. Kita periksa bersama-sama. Tiga 30 detik lagi. Kalau tadi memperhatikan materi ke depan, membaca KPD, soalnya easy banget. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai. Oh, masih banyak yang belum selesai. Oke, Bapak tambah 1 menit lagi saja. 1. Waktu habis. Oke. Sekarang kita periksa bersama. Tukarkan dengan teman di sebelah kamu. Nah, ayo tukarkan.
Sudah ditempatkan semuanya? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah. Oke, nomor 1 dibacakan oleh Vicky. Bacakan nomor 1. Baca Pak. Silakan satu. Siapa? Oke. Seorang siswa mengatakan bahwa angklung harus dimainkan bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa angklung mengajarkan nilai kerjasama. Jawabannya adalah B. Kalau betul silahkan betulkan. Kalau salah disalahkan. Nah, nomor 2 Bapak aja baca soalnya. Jika generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari tari jaipong, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah C. Budaya tersebut bisa punah. Nah, betul jawabannya C. Nomor 8. Ciri khas tari jaipong adalah gerakannya yang lincah dan energik. C. Betul. Nomor 9. Nomor 4. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Betul. Nomor 5. Salah satu cara melestarikan warisan budaya adalah mempelajari dan memperkenalkannya. Nah, dengan mempelajari dan memperkenalkan. C. Lanjut isian. Nomor 1. Angklung terbuat dari bahan bambu. Betul. Kalau salah, salahkan. Nomor 2. Sebutkan satu perbedaan antara warisan budaya berwujud. Lalu beri contohnya. Nah, apa perbedaannya tadi? Bisa dipegang. Nah, kalau berwujud bisa dipegang. Tidak berwujud tidak bisa dipegang. Contohnya, tadi saya terangkan ada yang berwujud itu model yang tak berwujud lagu angkar-angkar kisah. Oke, lanjut. Nomor 3. Bagaimana cara kamu memperkenalkan budaya daerah kepada teman-temanmu? Nah, dengan menggunakan warisan budaya. Nah, itu caranya. Nomor 4. Warisan budaya harus kita lestarikan. Nomor 5. Nah, tuliskanlah salah satu warisan budaya dari Sumatera Barat. Pada Sumatera Barat ada rendang, ada rumah gadang, ada talempong. Talempong itu alat musik. Ada baju burung, baju gundukan buah, dan lain sebagainya. Oke, silakan kumpulkan lewat evaluasinya. Nah, kumpulin saja satu dalam satu kelompok, satu orang ke depan nanti. Gantian lah tadi udah teman-teman. Ayo cepat, ayo kemana?
Nah, sekarang apa kesimpulannya Pak? Warisan budaya itu ada banyak dan harus kita lestarikan, tidak boleh tidak lestarikan. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini, sekian dulu pembelajaran kita tentang warisan budaya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perekonomian di daerah masing-masing. Nah, anak-anak Bapak bisa baca buku kipasnya di rumah untuk mengetahui pembelajarannya sekali. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya jika kita membaca doa. Nah, silakan pimpin pembacaan doa ke depan. Nah, semuanya duduk dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, semuanya duduk dulu. Ada yang berdiri. Oke. Duduk rapi. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pulang perhatikan jalan baik-baik, jangan menyeberang sembarangan. Silakan.